Salam rekan-rekan investor dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu saham yang menjadi perdebatan bagi kalangan yang menggunakan analisa saham secara fundamental dan mereka yang menggunakan analisa saham secara teknikal. Perdebatan itu karena terjadinya penurunan harga yang beruntun dan secara terus menerus terhadap saham tersebut beberapa hari ini begitu. Saham tersebut adalah saham dengan kode emiten GOTO. GOTO itu merupakan kode emiten untuk perusahaan transportasi online dan juga marketplace ataupun tempat berbelanja secara online. Gojek dan Tokopedia begitu. Dan kita tahu bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada April 2022 yang lalu begitu. Jadi sudah melantai di Bursa Efek Indonesia itu kurang lebih 9 bulan 8 bulan lah. Kita bulatkan 9 bulan lah begitu. Karena terhitung April ya. Nah, rekan-rekan, di mana pada waktu IPO daripada GOTO ini memang cukup luar biasa banyak istilahnya para influencer orang-orang yang merekomendasikan untuk melakukan pembelian terhadap saham, dan banyak juga misalnya mereka yang untuk mewanti-wanti agar tidak masuk atau agar tidak membeli saham yang IPO ataupun tidak melakukan pembelian saham dengan kode emiten GOTO ini Tentu ada banyak istilahnya berbagai argumentasi dari dua pendekatan yang saya sebutkan tadi, pendekatan secara fundamental dan juga pendekatan secara teknikal di dalam melihat dan juga menilai saham dengan kode emiten GOTO ini. Di mana harga pada waktu IPO itu adalah sebesar Rp338 untuk satu lembar sahamnya. Adapun jumlah lembar saham yang dipasarkan pada waktu itu jumlah lembar yang dilempar kepada masyarakat pada waktu itu adalah sebesar 40 miliar lembar saham dengan total dana yang dikumpulkan sebesar 13,73 triliun rupiah begitu. Dan kalau kita perhatikan saat sekarang ini memang jumlah daripada shareholder composition-nya itu ada banyak sebenarnya pihak-pihak yang istilahnya memiliki saham GOTO ini Ada GOTO People First Fund sebesar 9% 9%-nya sudah 106 miliar 106 miliar lembar saham begitu. Kemudian juga ada yang lain-lain begitu sehingga ada Taobo China Holding Limited 104 miliar lembar saham, dan juga untuk masyarakat sebesar 40 miliar lembar saham begitu. Kemudian juga saham-saham yang dimiliki oleh para direksi dan juga para komisaris-komisaris Kalau kita lihat di sini ada William Tanuwijaya, dia memiliki persentase sebesar 1,06%. Itu adalah sejumlah 12 miliar lembar saham begitu. Dan kalau kita perhatikan di sini memang total keseluruhan daripada saham itu adalah sebesar 1,184 atau sebesar 1,1 triliun lembar saham yang ada di untuk saham GOTO ini begitu Dan ini misalnya cukup luar biasa kalau kita perhatikan di awal-awal tepatnya di Maret 2022 kalau tidak salah itu saham dengan jumlah 338 ini berarti berhasil mengumpulkan kalau tidak salah pada waktu itu adalah sebesar 400 triliun lebih dan hingga hari ini memang karena memang saham ini terjadi penurunan yang cukup luar biasa kalau kita perhatikan dalam jangka waktu 1 tahun ini memang harga tertingginya adalah di angka 404, di mana terjadi harga terendahnya adalah di sebesar di Rp87 untuk satu lembar sahamnya. Dan kalau kita perhatikan memang di sini kalau kita perhatikan bagaimana price performance-nya 6 bulan terakhir ini kalau kita lihat sudah terjadi penurunan sebesar 75,99%.
3 bulan terakhir sebesar minus 63,53%, 1 bulan terakhir minus 54%, 1 minggu terakhir itu terjadi penurunan 3%, dan 1 hari untuk 1 hari terakhir ini ya untuk market di tanggal berapa ini, di tanggal 15 Desember 2022 terjadi kenaikan 3,19% dari harga yang kemarin begitu. Dan kalau kita perhatikan ini ya terjadi penurunan yang cukup luar biasa ya. Kalau kita hitung-hitung ini, kalau kita hitung-hitung itu sudah terjadi auto reject bawah ya. Dan memang ini terjadi secara beruntun terhadap pergerakan harga saham ini. Inilah yang menyebabkan mengapa terjadi perdebatan yang cukup luar biasa bagi mereka yang beraliran fundamental dan mereka yang beraliran secara teknikal begitu. Jadi kalau secara price performance-nya kalau kita perhatikan memang terjadi penurunan yang gila-gilaan ini ya. Misalnya kalau kita perhatikan sejak IPO terjadi penurunan sebesar 75% ya, 75%, hampir 76% penurunan harganya. Itu artinya bahwa ketika rekan-rekan membeli saham membeli saham ini di harga 338 pada waktu IPO berlangsung begitu ya, 338 lembar rupiah begitu untuk satu lembar sahamnya, maka ini sudah terjadi penurunan sebesar 75% ya. Itu artinya kalau kita coba berbicara sedikit matematis ya, ketika misalnya rekan-rekan melakukan pembelian sebesar 100 juta ya, 100 juta rupiah dan rekan-rekan all in misalnya untuk melakukan pembelian sejak pada waktu IPO ya, maka duit yang rekan-rekan terima hingga hari ini adalah sebesar ya mungkin sekitar 25 juta ya, 25 juta dari 100 juta yang rekan-rekan belikan pada waktu IPO gitu. Nah, jadi inilah yang menjadi penyebab mengapa misalnya banyak para analis mereka yang beraliran fundamental bahwa jangan untuk masuk melakukan pembelian saham yang IPO ya, terutama misalnya perusahaan-perusahaan yang dianggap masih rugi begitu. Jadi jangan tergiur karena banyaknya influencer yang menginginkan para retail itu masuk untuk melakukan pembelian saham, dan terjadi memang saham ini terjadi penurunan yang cukup dalam ya, dalam jangka waktu yang kurang lebih sekitar 9 bulan ini begitu, atau lebih tepatnya sekitar 6 bulan inilah. Nah, rekan-rekan, tetapi memang untuk jangka panjang memang ini adalah kesempatan sebenarnya bagi kita untuk mengakumulasi saham ini. Saya sendiri sebenarnya memang belum masuk di Goto ya, karena memang saya masih melihat bagaimana misalnya prospek ke depan daripada perusahaan ini, dan juga melihat bahwa harganya kalau secara teknikal, kalau kita lihat secara fundamental maksud saya, kalau kita lihat di sini memang net asset per share-nya itu di angka 117 sebenarnya ya. Ini sebenarnya sudah di mana price book value ratio-nya adalah 0,82. Dan ini sebenarnya waktunya misalnya rekan-rekan untuk melakukan menyicil untuk melakukan pembelian terhadap saham ini, karena ini sudah terjadi penurunan yang cukup dalam sebesar 75% dari harga pada waktu IPO, dan harga di 97 per lembar saham ini sebenarnya ini adalah kesempatan bagi kita. Karena kenapa? Karena memang kalau dilihat dari earning per share-nya ya, kalau sejak kita 2019, 2020 dan juga 2021 ini sudah terjadi perbaikan lah ya, walaupun masih minus ya. Kalau kita perhatikan di 2019 minus 798, di 2020 minus 457, dan di 159 itu minus, di 2021 minus 159. Adapun di 2022 memang kuartal 4-nya belum keluar ini IPS-nya ya, tapi paling tidak ini sudah minusnya sudah sangat kecil ya, sebesar 23 untuk earning per share-nya. Dan memang market cap-nya saat sekarang ini memang di 114,88 triliun ya. Sudah terjadi pengurangan hampir sekitar 300 triliun lah. 300 triliun artinya hangus sejak misalnya Goto ini IPO di bulan berapa tadi? Di bulan April 2022. Nah, memang begini, memang rekan-rekan, bahwa kalau kita perhatikan dari sisi bisnisnya memang rugi ya. Memang Gojek dan juga Tokopedia ini masih sangat rugi sekali ya.
Tetapi saya berpikiran yang lain ya. Saya berpikiran yang lain karena memang untuk jangka panjang saham GoTo ini memang sudah sebaiknya mulai kita akumulasi dengan tidak dengan all in ya, tidak dengan secara lamsam secara langsung kita melakukan pembelian di harga misalnya hari ini di harga 97 ya. Tapi kita coba cicil karena kenapa? Karena memang untuk jangka panjang Gojek dan juga Tokopedia ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia saat sekarang ini ya. Misalnya kita akan pergi kemana misalnya hidup di perkotaan macet dan lain sebagainya, tentu kita membutuhkan ojek ya, kita membutuhkan ojek misalnya. Begitupun dengan transportasi, ketika akan berpergian kemana-mana pun maka kita membutuhkan transportasi online yang dipesan secara online begitu. Dan juga misalnya ketika akan melakukan pembelian makanan dan lain sebagainya, kita membutuhkan GoFood. Jadi secara tidak langsung memang perusahaan ini untuk kedepannya memang ada potensi istilahnya perbaikan dari sisi fundamental, sehingga nantinya itu akan berpengaruh terhadap harga sahamnya. Dan kita tahu juga bahwa Tokopedia ya, di mana saat sekarang kita akan melakukan pembelian barang-barang secara online, maka secara tidak langsung kita membutuhkan kehadiran marketplace daripada Tokopedia. Jadi sebenarnya rekan-rekan yang mungkin pada waktu IPO sudah mengalami kerugian yang cukup luar biasa, tetapi bagi rekan-rekan yang belum masuk kepada saham GoTo ini, memang ini adalah kesempatan ya. Ini adalah kesempatan, bukan berarti mewajibkan rekan-rekan untuk melakukan pembelian daripada saham GoTo ini ya. Tapi kan kita tidak tahu apakah saham ini akan terjadi penurunan kembali atau mungkin akan istilahnya mulai merangkak naik harga saham di kemudian hari. Tetapi bagi saya bahwa kenapa saya akan menyicil untuk melakukan pembelian GoTo ini, karena ini adalah untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang otomatis kita masih membutuhkan ojek, kita masih membutuhkan marketplace dalam melakukan pembelian barang-barang begitu. Jadi secara tidak langsung bisnisnya memang sangat dibutuhkan oleh manusia ya, oleh orang-orang saat sekarang ini begitu. Sehingga bagi saya bahwa pendekatan dan juga dari sisi fundamental memang sudah ada perbaikan dari sisi earning per share-nya dan juga dari sisi yang lain, sehingga perusahaan ini diharapkan memang ke depan memiliki fundamental yang bagus sehingga nanti berpengaruh terhadap harga saham di kemudian harinya begitu. Demikian rekan-rekan, memang saya disclaimer ya kepada rekan-rekan, ini bukan ajakan untuk melakukan pembelian terhadap saham ini ya, tapi ini sebagai bagian daripada wawasan lah bagi rekan-rekan apakah akan mempertimbangkan untuk mengakumulasi saham di harga yang sangat murah begini, di harga 97 per lembar sahamnya ataukah tidak. Jadi itu menjadi keputusan bagi rekan-rekan untuk melakukan pembelian atau tidak melakukan pembelian terhadap saham GoTo ini. Jadi itu terserah kepada rekan-rekan investor sekalian mengenai keputusannya, karena memang harus dipastikan bahwa ketika akan melakukan pembelian saham maka gunakan uang dingin, uang yang tidak kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari, tapi uang yang memang uang yang diprioritaskan lah, ataupun uang yang tidak mempengaruhi kebutuhan kita sehari-hari ya, artinya uang dalam sisi investasi begitu. Sehingga harapannya bagi rekan-rekan investor sekalian bahwa tetap bahwa gunakan ataupun misalnya beli saham itu adalah untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek begitu. Ketika misalnya rekan-rekan menggunakan all in misalnya untuk jangka pendek, tentu nantinya rekan-rekan belum memiliki jejak ataupun rekam histori daripada pergerakan daripada saham GoTo ini, sehingga ketika mulai menyicil istilahnya pembelian saham di harga bawah, nantinya rekan-rekan akan terbiasa, akan mampu untuk menganalisa bagaimana misalnya perkembangan daripada bisnis daripada GoTo ini. Demikian rekan-rekan, semoga video ini membantu. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.